Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan ke-9 di tahun 2022. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini, kita akan melakukan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu Kids, Teens, Youth, dan Profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini biar sama-sama kita dengan segenap hati, segenap jiwa dari rumah-rumah saudara. Kita mau mengangkat puji-pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Allah, Dia Tuhan yang layak terima segala pujian, segala pengagungan dari hidup kita. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari nyanyikan saudara. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi saudara, mari nyanyikan. Yesus, ku cinta Kau,
di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Nyanyikan sebab Kau layak terima pujian. Layak Kau disembah Tuhan Yesus, layak Kau ditinggikan Tuhan Yesus. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan segala hati saudara nyanyikan sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari jemaat yang ada di rumah nyanyikan sebab Kau layak. Amin, amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Dia Tuhan yang layak untuk terima segala pujian, pengagungan dari hidup kita saudara. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi dengan segenap hati, segenap jiwa angkat pujian ini. Nyanyikan sebab Kau layak terima pujian. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan Yesus. Terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bagi Raja di atas
Bagimu segala pujian kami Tuhan, segala hormat, segala pengagungan kami naikkan Tuhan Yesus. Glory bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory bagimu. Saudara, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, Yesus Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, nyanyikan. Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau. Kami mau memuji Tuhan lebih sungguh lagi, lebih semangat lagi. Sebab kami tahu ada kuasa di dalam puji-pujian. Haleluya. Biar dari rumah-rumah saudara hari ini ada mujizat yang saudara rasakan. Ada kekuatan yang saudara rasakan. Karena ada kuasa dalam pujian kita saudara. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Nyanyikan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Amin. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan
ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Nyanyikan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini lebih lagi kami mau memuliakan Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami tahu saat segenap hati, segenap jiwa kami mengangkat pujian bagi Engkau. Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami akan merasakan ada kuasa. Ada kuasa yang tidak terbatas di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyikan. Ada kuasa, yes, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari nyanyikan saudara. Ada kuasa di dalam darah-Mu. Ada kuasa dalam darahnya. Biar setiap kita menerima kuasa darah Yesus hari ini saudara. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada
Shalom saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan setiap saudara hari ini. Mari kita nyanyikan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu, ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Oriala pasyahandala pakuriala pas, syahandala pakuriala pasyahandala pakuriala pasindala pak. Kihi makuriala pasyahandala pakuriala pasyahandala pakuriala pasin. Hi makuriala pasyahandala pakuriala pasin. Haleluya, haleluya. Shihindala bakuri ala bashandala bakuri ala bashandala bakuri yahandala bakuri ala bashi. Haleluya, yahandala bakuri ala bashandala bakuri. Mari sembah Dia, sembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Hori ala bashandala bakuri. Makuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala bak. Kira ala basyahandala bakuri ala basyahandala bakur. Haleluya.
bashihin dala bakuri ala bashahan dala bakuri ala. Ye bakuri ala bashahan. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di awal bulan yang ke-9. Tuhan memberikan kasih anugerah bagi kami semua untuk kembali beribadah, mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya seperti Tuhan memelihara kami dari awal tahun sampai hari ini, kebaikan kemurahan Tuhan tetap akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih, berkati setiap firman yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, belajar dari Gua Adullam. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adullam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah padaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama-sama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan,
raja yang sangat dihormati di Israel. Tetapi tahukah saudara kalau Daud pun pernah mengalami ketakutan yang amat sangat. Karena dikejar ingin dibunuh oleh Saul. Daud harus bersembunyi di sebuah gua. Namun akhirnya kita ketahui Daud bisa menjadi seorang raja yang besar. Dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1-5 ini menceritakan keadaan Daud yang sedang tertekan, takut dan sangat frustasi oleh karena intimidasi Saul yang tidak berhenti mengejar dan berniat untuk membunuhnya. Daud pun hidup dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika Daud melarikan diri ke gua Adulam, seperti yang sudah kita baca tadi. Kata Ibrani Adulam berarti tempat pengungsian, saudara. Daud bersembunyi di gua Adulam. Di zaman dahulu, gua menjadi tempat persembunyian yang paling aman bagi orang-orang yang bermasalah. Di gua Adulam inilah berkumpul juga orang-orang yang merasa senasib. Mereka yang sedang bermasalah, mereka yang sedang frustasi, dan mereka yang mengalami luka-luka batin yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Mengapa mereka memilih untuk bersembunyi dalam gua, saudara? Karena letaknya yang berada di lereng bukit yang sangat terjal. Saudara, mari kita lihat kondisi Daud saat ia masuk ke dalam gua Adulam. Yang pertama, Daud sedang mengalami ketakutan karena dikejar-kejar Saul. Saul mau membunuh Daud. Yang kedua, saudara, Daud sedang mengalami realita kehidupan yang pahit. Daud kehilangan semangat hidup, mengalami kesesakan, tidak tahu harus berbuat apa. Merasa sendirian, tidak ada yang mau menolongnya, merasa seperti di dalam penjara. Ini merupakan suatu keadaan yang menyedihkan. Seorang calon raja Israel tetapi harus bersembunyi dalam gua bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah. Mari kita lihat isi hati Daud pada saat mengalami penderitaan ini di dalam Mazmur 142 ayat 1 dan selanjutnya, saudara. Dikatakan, saudara, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku ku beritahukan di hadapannya. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saudara, ini kondisi Daud ketika dia ada di dalam gua Adulam. Berikut yang ketiga, masalah belum selesai tetapi Daud harus juga memimpin orang-orang yang bermasalah, saudara. Ada 400 orang yang sedang mengalami kesukaran, yang mengalami sakit hati dikatakan. Orang-orang yang sedang bermasalah harus dipimpin oleh seorang yang bernama Daud, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daud di gua Adulam ini, saudara? Gua Adulam adalah tempat yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan Daud agar bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Tempat yang seperti apa? Tempat penderitaan dan masalah kehidupan. Itulah gua Adulam. Oleh karena itu kita juga mau belajar hari ini dari gua Adulam tentang bagaimana cara Tuhan menggunakan penderitaan atau memakainya untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara.
Yang pertama saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Gua Adulam? Gua Adulam adalah tempat penderitaan yang Tuhan pakai untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Mari kita membaca ayat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Perhatikan saudara, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Lewat saudara penderitaan, lewat tindasan. Tuhan izinkan kita masuk Gua Adulam untuk mengalami penderitaan agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Bukan saja kita tahu Tuhan, tapi kita bisa mengalami Tuhan lebih dekat lagi. Daud ketika di Gua Adulam dikatakan menurut Mazmur, Daud berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita bisa membaca dulu dalam Mazmur pasal 57. Namun selanjutnya dari ayat-ayat di Mazmur 57, Daud tidak lagi mau mengeluh, tetapi Daud memerintahkan hatinya untuk memuji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kisah pelarian Daud sebelum masuk Gua Adulam, kita mendapati Daud meminta pertolongan kepada Yonatan, kepada Samuel dan Ahimelech. Tetapi ketika masuk Gua Adulam, pemazmur baik dalam Mazmur 57 dan juga 142 dikatakan Daud berseru-seru kepada Tuhan, bukan lagi kepada yang lain. Tuhan proses Daud sedemikian rupa agar Daud datang mendekat kepada Tuhan. Kebanyakan dari orang percaya sewaktu proses atau krisis itu datang malah semakin menjauh daripada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita semakin sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan? Saya berdoa agar semua kita pada saat menghadapi Gua Adulam, mengalami penderitaan, kita semakin dekat, intim dengan Tuhan. Kita bukan jauh daripada Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan. Kita minta kasih anugerah Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Gua Adulam? Gua Adulam adalah tempat memperbesar kapasitas hati dan hidup kita. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang keempat, saudara, ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini yang kedua, saudara. Belajar dari Gua Adulam adalah tempat memperbesar kapasitas hati dan hidup kita. Ketika Daud di Gua Adulam, Daud sampai pada titik terendah dalam kehidupannya. Bayangkan, dia harus bersembunyi di dalam gua bersama dengan orang-orang yang bermasalah. Tadi kita sudah baca, kurang lebih 400 orang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sedang dalam kesukaran, saudara. Tetapi Tuhan pakai Gua Adulam untuk memperbesar kapasitas hati dan hidup Daud. Tuhan bentuk Daud sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang rendah hati. Daud belajar, saudara, untuk melihat bukan hanya dirinya saja yang sedang dalam pergumulan, tapi orang-orang lain begitu banyak bersama-sama dengan dia yang sedang dalam pergumulan dan juga dalam kesulitan. Kemudian Daud punya hati yang bisa mengampuni. Sekalipun saat itu, saudara, Daud sedang mengalami penderitaan, kesulitan karena dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Tapi Daud kemudian belajar untuk bisa mengampuni. Daud kemudian, saudara, bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia belajar rendah hati dan mau mengampuni. Padahal Daud, saudara, saat itu sudah dinubuatkan untuk menjadi raja. Diurapi untuk menjadi raja Israel. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak mau melakukan hal itu. Mengapa, saudara? Karena dia punya hati yang mengampuni. Tuhan juga memperbesar kemudian kapasitas Daud.
Di mana Tuhan pakai Daud untuk membentuk 400 orang yang bersama-sama dengan dia di Gua Adulam. Menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Sampai akhirnya Daud menjadi raja atas Israel. Tidak mudah saudara untuk memimpin orang-orang yang bermasalah. Tapi Tuhan berikan saudara kepada Daud kapasitas untuk bisa memimpin orang-orang yang bermasalah ini. Yang kemudian mereka menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa saudara. Begitu pula dalam hidup kita saudara. Jika saat ini kita sedang berada dalam Gua Adulam, tempat penderitaan, maka izinkanlah Tuhan membentuk kita. Dia sedang memperbesar kapasitas hati dan hidup kita. Dalam bagian yang lain berbicara tentang penderitaan, saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Berbicara saudara, penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Paulus saudara. Dikatakan saudara, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk belajar memahami bahwa penderitaan yang dialami itu saudara akan mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih mulia saudara dari penderitaan itu sendiri. Jadi saudara, Tuhan pakai penderitaan agar kita bisa menjadi kuat, tidak mudah menyerah terhadap segala situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Bukan itu saja, ternyata Tuhan juga pakai penderitaan agar kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan. Serta menjadikan kita lebih kudus di hadapan Tuhan. Semakin kudus di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 saudara, ayat 5b, 8 dan 10 dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita pada waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di dalam Gua Adulam. Saya berdoa agar kita semua tidak menyerah terhadap proses tersebut. Ingat, penderitaan, proses hidup, dan lain sebagainya adalah cara Tuhan untuk memperbesar kapasitas hati dan juga hidup kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, berserah, dan izinkan Tuhan menggenapi rencananya atas hidup kita. Biar tangannya bekerja untuk membentuk hati dan juga hidup kita saudara. Itu yang kedua, bagaimana kita belajar untuk sungguh-sungguh diperbesar kapasitas hati dan juga hidup kita ketika kita berada di Adulam saudara. Yang ketiga saudara, Adulam adalah tempat Tuhan memimpin dan menuntun hidup kita. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara, yang ketiga belajar dari Gua Adulam adalah tempat Tuhan menyatakan pimpinan dan tuntunannya atas hidup kita. Tidak selamanya saudara Daud berada di Gua Adulam. Dalam 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-5 mengatakan Nabi Gad datang dan menyampaikan firman agar Daud pergi keluar dan pulang ke Yehuda. Puji Tuhan, Daud taat terhadap tuntunan Tuhan. Kita lihat setelah itu Daud senantiasa disertai Tuhan atas setiap kepungan yang dilakukan oleh Saul dan juga prajuritnya. Sampai akhirnya Daud menjadi raja atas Israel, saudara.
Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga mengatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, Tuhan proses kita supaya kita mengerti firman, mengerti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Seperti orang Israel ketika di padang gurun, dia hanya diberikan mana. Lewat itu saudara, kemudian orang Israel mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Firman Tuhan tadi berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Ketika kita masuk proses Gua Adulam, maka kita harus mengerti ada maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Dia mau menuntun langkah hidup kita. Mungkin dia melihat langkah kita salah. Oleh karena itu dia izinkan proses agar kita kembali di jalan yang benar. Saudara, seperti Daud tidak selamanya di Gua Adulam. Tidak selamanya di dalam pergumulan hidup yang hebat. Yang kita ketahui kemudian setelah dia keluar dari Adulam, Tuhan terus tuntun, sertai Daud mengalami kemenangan lepas kemenangan yang luar biasa. Itu sebabnya betapa kita bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jika hari ini ada di antara kita yang sedang masuk Gua Adulam, maka mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Dia ingin kita kembali di jalannya. Dia ingin menuntun kita. Dan oleh karena itu segera responi baik proses tersebut. Taat terhadap tuntunan Tuhan. So hari ini kita belajar dari Gua Adulam. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Gua Adulam adalah tempat penderitaan yang Tuhan pakai untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Gua Adulam adalah tempat di mana kita akan diperbesar kapasitas hati dan juga hidup kita. Yang ketiga, Gua Adulam adalah tempat di mana Tuhan akan menuntun dan juga memimpin hidup kita. Dia mau memimpin dan juga menuntun hidup saya dan saudara. Biar firman ini menolong setiap kita memasuki bulan yang ke-9, di mana kita belajar untuk tidak menjadi tawar hati dalam masa-masa sulit, tidak menjadi lemah. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, ada pergumulan hidup yang hebat. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kasih anugerah Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita minta kasih kemurahan daripada Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, Engkau pengharapanku. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia Di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin.
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar. Mari saya ajak umat Tuhan semua untuk kita berdiri. Kita katakan, aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kalau hari ini saudara sedang mengalami Gua Adulam, ingat saudara, itu bukan tempat selamanya saudara di sana. Tuhan akan tuntun saudara untuk keluar dari Adulam, untuk bisa menikmati kasih anugerah daripada Tuhan. Gua Adulam berbicara tentang penderitaan, kesulitan, masalah. Tapi Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita, bahkan memperbesar kapasitas hati dan hidup kita. Percaya saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Mari hari ini datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta kasih anugerah Tuhan. Ori ala basyahanda la bakuri ala basyahanda la bakuri. Ya handala bakuri ala basyahanda la. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Hari ini kalau ada umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, masalah-masalah kehidupan yang luar biasa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Seperti kami belajar di Daud, bagaimana Tuhan ketika di Gua Adulam, Tuhan tetap memelihara dia. Bahkan Tuhan memproses hidupnya. Kami percaya kami juga diproses lewat Gua Adulam, supaya kami belajar untuk sungguh-sungguh Tuhan mengerti rencana-Mu. Kami biar dibentuk hati kami, hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan tuntun kami untuk bisa dipakai sesuai rencana Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap umat Tuhan. Apakah proses itu lewat sakit penyakit, atau pergumulan rumah tangga, atau kesulitan-kesulitan yang dialami dalam pekerjaan usaha, kesulitan-kesulitan dalam membangun hubungan, hamba-Mu berdoa hari ini, biar oleh kasih anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Seperti Tuhan melepaskan Daud dari setiap musuh-musuhnya. Kami percaya Tuhan, pergumulan, penderitaan tidak membuat kami berhenti, tetapi Tuhan angkat hidup kami. Tuhan tolong kami. Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di awal bulan ini kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan tetap mengikuti kami seumur hidup kami. Biar mujizat tetap terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang kekasih, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah. Mari kita angkat roti ke atas, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Nya. Lewat karya salib pengorbanannya menyelamatkan hidup kita, sehingga kita menerima pengampunan dosa dan juga kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Izinkan saya membacakan ayat firman Tuhan sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman, saudara. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sekali lagi kita angkat, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Katakan haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, biar saudara semua menerima kasih anugerah daripada Tuhan. Semua juga yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Kebaikan kemurahan Tuhan akan bekerja sepanjang kehidupan kita. Selama kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Diberkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Diberkati setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, kesaksian hidup saudara. Seluruh persembahan saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Penyertaan, penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.